Daurah Ilmiah Islam Batam dan Natuna Kepulauan Riau. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 16 sampai 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 sampai dengan 25 Januari 2022. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 Januari 2022. Jernihnya air di hulu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Mengalir bagaikan air ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Nurul Falah, Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Seperti menumpang perahu ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Jumat 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 21 Januari 2022. Aku sangat merindukanmu ba'da subuh sampai dengan syuruk. Sabtu 20 Jumadil Akhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأصحابه الأعلام والقادة البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام في مثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام، فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, alim ulama, cerdik pandai, para ustadz, ustazah, buya dan kiai, tokoh serta para hadirin dan hadirat yang hadir pada petang ini di salah satu tempat yang insya Allah paling dicintai Allah. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Ataupun yang mendengarkan atau menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah kita bisa menjalin ukhuwah, merajut ilmu, insyaallah membangun peradaban. Di majelis ini di Jabal Rahmah, orang payah-payah ke Arafah, tapi orang Batam cukup ke Bengkong, dia bisa masuk Jabal Rahmah. Alhamdulillah. Jadi pandemi pun tidak menghalangi nampaknya datang ke Jabal Rahmah, walaupun masih dengan prokes. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua.
kalau tidak salah sekira 4 tahun yang lalu saya diizinkan untuk menjalin ukhuwah di sini. Tapi dulu di bawah, sekarang sudah meningkat ke atas. Ini tanda bahwasanya dakwah di sini senantiasa meningkat dan dapat bantuan Allah yang di atas. Semoga segala upaya kita, usaha kita menjadi catatan pahala yang tak terlupa, apalagi terhapus. Yang mudah-mudahan ketika dibuka membuat kita bahagia dan bersukaria. Dan hari itu boleh ria. Sekarang tidak boleh, karena ria menghapus. Kalau besok tidak boleh untuk berbangga-bangga di hadapan khalayak ramai. Ya, kalau sekarang tidak usah bangga sikit orangnya. Kalau di sana nanti seluruh makhluk yang pernah hidup yang bernama jin dan manusia berkumpul. Hari itu boleh kita katakan ini buku catatan saya dan silakan dibaca. Kalau sekarang kan tidak. Oleh sebab itu riak sekarang rugi. Tapi kalau besok selebrasi, insya Allah berbahagia. Mudah-mudahan majelis ini menjadi salah satu catatan sejarah yang mudah-mudahan menambah pahala kita. Amin. Oleh itu saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada saudara-saudaraku di sini yang telah menjembatani dan memfasilitasi saya bisa berbicara kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada izin saya tak bisa. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kalau yang baik yang saya ucapkan, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dapat pahalanya. Kalau salah, saya juga tidak mau menanggungnya. Semoga Allah ampuni. Ya, kalau salah, saya tidak mau menanggungnya. Tolong kasih tahu nanti ya. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, baik yang hadir ataupun yang menyaksikan. Kita waktu tidak panjang, padahal kita mulai dari hulu. Oleh sebab itu mungkin tidak sampai ke hilir. Ya, kita tinggalkan pembicaraan untuk besok subuh mengalir bagikan air. Kita main di hulu aja dulu. Ya, berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di hari kemudian. Air di hulu selalu jernih, walaupun dirusak sumbernya, tetapi tak lama akan kembali jernih. Judulnya puitis, tapi saya bukan orang yang ahli puisi, tapi penikmat saja. Apa yang dimaksud dengan air di hulu? Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'ada juz 2 halaman 6. Beliau mengatakan, man akhazal ilma min ainil ilmi sabat, wa man akhazal ilma min jarayanihi akhazathu amwajul fitani wasyubuhat wa malat bihil ibarat واختلفت عليه الأقوال. Sudah paham kan? Oh belum? InsyaAllah sekitar ini kita berbicara. Kita hanya main-main di hulu saja dahulu.
Siapa yang mengambil ilmu dari hulunya ilmu, mata airnya ilmu, sumbernya ilmu, ainul ilmi, sabat, dia akan kokoh, akan kokoh. Wa man akhadzal ilma min jarayanihi, siapa yang mengambil ilmu dari aliran-alirannya, akhadzathu amwajul fitani wasyubuhat, pasti dia terombang-ambing oleh gelombang fitnah dan syubhat. Wa malat bihil ibarat, dan dia akan cenderung terpengaruh oleh indahnya retorika, gaya dan redaksi bahasa. Wakhtalafat alaihi al-aqwal, dan dia bingung memilih mana di antara pendapat itu yang harus diikuti. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkataan Imam Ibnul Qayyim ini kalau kita aplikasikan dan kita turunkan di keadaan kita, dan kita turunkan di keadaan orang-orang yang berilmu dulu, dengan mengambil ilmunya dari ainul ilmi, dari sumbernya yang asli, maka akan terlihat mana yang asli, mana yang bukan asli. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ismail ibn Abi Khalid al-Ahmasi, qala hadatsana Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sakhtiyani, salah seorang imam ahli ibadah, ahli ilmu, yang beramal, yang zuhud, ahbid di Basra. An Muhammad ibn Sirin, dari Muhammad ibn Sirin Al-Basri. Muhammad ibn Sirin salah satu dari ulama besar tabi'in, sebagaimana Ayub juga tabi'in. Dia masuk, Muhammad ibn Sirin ini salah satu dari yang dinominasikan, tahu nominasi? Yang dijagokan menjadi, tapi jangan bayangkan kontes-kontes seperti sekarang, tidak ini. Artinya ulama belakangan atau di zaman itu menjadikan dia atau menjagokannya sebagai afdalut tabi'in, orang yang paling afdal di masa tabi'in. Ada yang menjagokan beliau, di antaranya adalah Imam Al-Bukhari. Ada yang menjagokan Imam Sa'id bin Musayyib, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, murid kesayangannya Abu Hurairah. Abu Hurairah tahu? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nah, beliau mengatakan Muhammad ibn Sirin ini, seperti kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ma'rufun biwara'ihi fi nutqihi atau fi mantiqihi, orang yang terkenal wara' bila berbicara, hati-hati. Wa bis-siqati fi ma rawa, dan dapat dipercaya bila meriwayatkan. Nah, sekarang dia berbicara, hajatil fitnatu, datang gelombang fitnah. Kapan terjadinya fitnah pertama kali? Ketika terbunuhnya Amirul Mukminin, yang terkenal dengan sifatnya yang pemalu, sampai malaikat pun malu kepadanya. Siapa dia? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang dijamin masuk surga, tetapi tidak selamat dari fitnah ahlil ahwa,
fitnatul khawarij, yaitu fitnah pertama yang lahir dari orang-orang yang suka atau orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Ini fitnatul khawarij yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, setelah terjadinya pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sejak itu umat Islam tak merasakan lagi indahnya satu kesatuan. Umat terpecah. Secara garis besar hari itu terpecahlah umat Islam menjadi dua, apa istilahnya itu, bukan dua golongan, dua bagian. Karena mereka tidak membentuk golongan seperti kita hari ini. Kita kan kalau sekarang pecahnya ada golongan ini, golongan itu kan. Ada golongan karya, enggak masuk itu ya. Itu partai, enggak. Golongan apa? Mu'tazilah, Kullabiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Jadi enggak, golongan karya enggak masuk itu ya. Enggak, itu partai politik. Salah paham tentu. Saya salah sebut tadi. Nah, mohon maaf. Masyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak, walaupun terpecah dalam dua ijtihad. Sebagian berijtihad mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, penulis wahyu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Rashid yang kelima, Umar bin Abdul Aziz, ketika ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, qala la ghubarun ala anfi Muawiyah wa huwa yujahidu fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar bin Abdul Aziz. Sesungguhnya debu yang hinggap nempel di hidung Muawiyah di saat dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Tentuan tahu Umar bin Abdul Aziz? Subhanallah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, khalifah, mertuanya khalifah, iparnya khalifah, pamannya khalifah, dan dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan warisan kecuali dalam bentuk atau jumlah yang sangat minim. Padahal dia aslinya, tuan-tuan biar tahu, Umar bin Abdul Aziz di saat dia masih belum jadi khalifah, ibu-ibu Madinah itu bila Umar bin Abdul Aziz selesai menyuci bajunya, berlomba mereka ngambil air cucian itu supaya hinggap bau parfumnya ke baju suami-suami mereka. Karena parfumnya Umar bin Abdul Aziz dari jarak 50 meter masih sangat tercium harumnya. Awak dari setengah meter 50 cm dia hilang baunya. Ini enggak, 50 meter tercium baunya. Itu Umar bin Abdul Aziz. Tonton, ya kalau begitu kan mahal itu sih. Ya. Kalau sebesar botol ini itu saya coba nawar-nawar, bukan nawar, nengok-nengok, bukan nawar, enggak berani nawar. Nah, enggak berani. Ada yang harganya 5.000 rial. Ya, satu tula itu 5.000 rial. Rial berapa sekarang? Hah? 38, Masya Allah. Banyak duitnya itu. Awak tak tahu tu kan? 38 kali berapa tadi? 5, berapa tu? Bikin aja 4 jadi mudah. 20 juta ya. 20 juta. Sebotol kocik tu. Awak ngumpul duit setahun tak dapat 20 juta. Macam mana nak nawar-nawar, nengok aja. Nengok aja. Untung-untung nanti disuruh coba kan. Kan istimewanya kalau di sana tu beli apa, tengok-tengok orang jual korma, insya Allah kenyang itu. Korma 60 jenis, coba masing-masing 1 biji. Halal katanya. Jadi ada yang kerjanya kalau lapar pergi ke penjual korma, halal ya, ajwa 1, sukari 1, 60 jenis, 60 butir, habis 1,5 kilo. Allah musta'an. Kalau terlupa sih, Masya Allah. Terpaksa diulang dari awal lagi. Teruskan. Taib, barakallah. Takut dia waktu sampai Isya aja katanya. Nah,
Nah, kembali ke Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih baik dari Umar bin Abdul Aziz. Dan kita tahu Umar bin Abdul Aziz sampai digelar dengan salah satu dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ma'asyiral kiram. Mereka ini Muawiyah didukung oleh orang-orang Syam. Di satu pihak dia menuntut pembunuh Utsman segera dieksekusi. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah yang diangkat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala mengatakan beliau melihat bahawa saat ini menerapkan hukum itu sangat sulit karena bisa mengancam keamanan negara waktu itu. Akhirnya Ali fokus dulu menertibkan kaum Khawarij, setelah itu baru mencari dan menghukum pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Masing-masing berijtihad. Nah, Ali bin Abi Thalib tuan-tuan tahu sendiri, rajulun yuhibbullahu wa rasulah, yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dalam perang Khaybar, Nabi alaihi salatu wassalam di waktu malamnya mengatakan la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok akan saya berikan bendera dan panji ini kepada seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Besok pagi para sahabat termasuk Umar di antaranya jingkrak-jingkrak supaya terlihat oleh Nabi alaihissalatu wassalam, mudah-mudahan saya yang mendapatkan kehormatan memegang bendera itu. Tetapi Nabi alaihissalatu wassalam mencari aina Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan fi ainihi ramad, dan matanya sedang sakit ya Rasulullah, suruh dipanggil. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam membacakan doa untuknya dan sembuh seketika dengan izin Allah. Lalu diserahkanlah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Nah, ini dua orang ini berbeda pendapat. Masing-masing punya pendukung, masing-masing punya penyokong. Subhanallah, ini kan fitnah ini. Dua orang hebat kaum muslimin yang dapat titel radhiyallahu anhum waradu anhu was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum waradu anhu. Sekarang berhadap-hadapan. Ini fitnah. Terpecahlah manusia dalam banyak pecahan dalam menyikapi ini. Sampai hari ini tidak sedikit lisan-lisan yang durhaka, lisan-lisan yang berdosa karena tidak memahami keadaan dan situasi saat itu dan memang menunggu-nunggu kelemahan umat Islam. Tuh lihat, umat Islam itu haus darah. Belum lagi Nabi meninggal, mereka sudah berebut kekuasaan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mereka tidak bisa membedakan mana air keruh, mana air jernih. Dasar biasa mancing di air keruh. Ya, mancing di air keruh kadang tidak ada umpan pun dapat juga. Iya, apalagi suasana hari ini misalnya dengan fitnah terjadi di sana dan di sini. Orang lebih rela memuliakan kuburan daripada memuliakan masjid. Masya Allah, aneh bin ajaib. Orang tak berani bakar kuburan, tapi berani bakar rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Orang tak berani bakar tempat-tempat. Mohon maaf, jin mana biasanya banyak? Tuan-tuan kalau takut lewat masjid atau lewat kuburan? Dulu saya, waktu kecil dulu, antum lewat kuburan takut atau lewat masjid? Kenapa? Banyak jin. Subhanallah. Ya, memang kaum muslimin dan muslimat banyak jinnya di sana. Sebab apa? Karena di kuburan jarang orang baca Quran, di masjid sering baca Quran. Cuman ketika kita pindahkan baca Quran ke kuburan, akhirnya dia pindah ke akhirnya orang di kuburan damai-damai aja, sampai di masjid
berkelahi. Apa sebab? Jinnya pada lari dari kuburan. Kenapa rumah-rumah kita sering berkalau? Tahu berkalau? Hah? Enggak tahu berkalau. Apa bahasanya? Hah? Begaduh. Oh, begaduh nam. Apa sebab jin banyak masuk ke rumah? Pasalnya apa? Rumah jarang baca Quran. Jadi ketika baca Quran di kuburan, akhirnya lari dia. Pas lewat rumah kita ada dangdutan. Ah, ini baru hebat di sini. Mampir dia di situ. Ma'asyiral kiram. Ini zaman fitnah, ma'asyiral kiram. Orang tak berani bakar kuburan. Coba. Tidak ada yang berani bakar kuburan. Takut kualat kan? Tapi berani bakar masjid. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Apalagi banyak pula yang mancing di air keruh. Mengangkat isu masjid dirar. Padahal mereka tidak tahu apa itu masjid dirar. Kecuali karena mengikuti hawa dan nafsu. Asal menurutnya memecah belah, dianggaplah sebagai masjid dirar. Pada Allah sebutkan masjid dirar itu bukan dibangun atas dasar iman dan takwa, tapi dibangun atas dasar kekufuran dan kemunafikan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ketika antum menghukum masjid sebagai masjid dirar, artinya telah menghukum masjid itu sebagai sarang kekufuran, sarang kemunafikan untuk memecah belah umat, untuk kembali kepada kekufuran dan kemusyrikan. Ini hukum luar biasa berbahayanya, dan sayang banyak yang memancing di air keruh. Yang diharapkan menenangkan justru memanas-manasi dan memprovokasi. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fitnah terjadi. Terpecah umat. Lihat bagaimana mereka hari itu dan bagaimana kita hari ini. Berkata Muhammad ibn Sirin, simpang kita tadi di situ kan. Saya ajak antum jalan-jalan jauh, tapi jangan lupa simpangnya. Memang saya suka begitu. Sering dikritik oleh istri, jangan panjang apa citocu katanya. Tidak paham orang nanti, kalau yang tidak ngikuti tidak paham, tapi kalau ikuti sampai akhir paham. Makanya ikuti sampai akhir ya, jangan dipotong-potong, nanti tidak paham no. Nah, simpang kita tadi Muhammad ibn Sirin rahimahullah, yang tadi nominator sebaik-baik tabi'in, walaupun banyak yang lebih cenderung kepada Sa'id ibn Musayyib, tapi inilah orangnya yang tidak diragukan keabsahannya dan kesiqahannya. Beliau mengatakan, hajatil fitnatu wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10,000 fama khaffa fiha minhum 100 bal lam yablughu 30. Terjadi gejolak fitnah dengan terbunuhnya Utsman ini. Dan waktu itu masih hidup, karena yang kena fitnah kan ya masih hidup. Masih hidup 10.000 sahabat. 10.000 sahabat. Fama khaffa minhum 100. Tak ada yang terlibat di dalamnya 100 orang. Kalau terlibat 100 dari 10.000 berapa persen? Antum ngitung duit banyak-banyak, enggak pakai bagi-bagi ya, ngitung kali aja terus. Ini banyak-banyak yang pandai ngali, pandai bagi enggak pandai. Nah, kalau sudah persenan tuh kan bagi-bagi itu kan. Berapa persen untuk saya, untuk kamu kan. Antum biasa ngali aja ya. Nah, ini bahaya enggak pandai bagi-bagi. Nah, baik. Nah, 100 dari 10.000. 10 dari 100. 10%. Iya, 10 dari 100, 10%. 10 dari 1.000. 0,1%. Baik. Itu bahasa mengajar matematik lagi nampaknya. 100 dari 10.000. 0,01%. Sedikit kan? Bahkan kata beliau, balam yablughu 30. Bahkan tidak sampai jumlah mereka 30 orang. Lihat, ini sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengambil ilmu dari hulunya ilmu, jernih bagi mereka, tidak keruh,
suasana keruh mereka tetap jernih. Jelas ya? Kan perang ini, berhadapan ini. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu waktu itu dia yang mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang termasuk hadis tentang fitnah. Waiha Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Waduh, Ammar ini kasihan, dia nanti akan dibunuh oleh golongan yang memberontak. Allah, masih hidup tapi dikabarkan akan terbunuh. Kalau antum kira-kira gimana? Lari lintang pukang kemana-mana ya? Enggak. Ammar tak lari, sebagaimana dulu Umar tak lari, Utsman juga tidaklah lari. Sebab kemanapun antum lari, kalau dituliskan mati syahid, insya Allah mati syahid. Kalau dituliskan mati, na'udzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, semoga Allah kalau matikan kita, matikan dalam keadaan syahid. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, waiha Ammarin taqtulul fi'atul baghiyah. Kasihan si Ammar akan terbunuh oleh golongan yang memberontak. Nah, Abu Hurairah, antum tahu Abu Hurairah hari itu sebagai apa dia? Nah, sebagai apa dia? Pejabat. Apa jabatannya? Hah? Gubernur, Masya Allah. Di mana? Di mana? Di Madinah. Nah, ma'asyiral kiram dirahmatillah. Beliau gubernur. Lumayan kan jabatannya? Ahli hadis jadi gubernur. Maka saya pun tidak ragu jadi presiden. Nah, tonton tidak dukung, nampak tidak jadilah. Tidak. Rupanya tidak suka tonton saya jadi presiden nampaknya. Tidak. Jadi Abu Hurairah yang berikan hadis tadi melihat di posisi mana Ammar ibn Yasir berada, dan Ammar juga salah satu dari yang terlibat dalam pemerintahan. Mau tidak mau harus terlibat dalam masalah ini. Ternyata Ammar ada di pasukan Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu memihak ke Ali bin Abi Thalib. Memihak ke Ali. Tapi apakah Abu Hurairah saat itu, lihat, ini hikmah dalam dakwah, lalu berorasi, ayyuhan nas, sesungguhnya Muawiyah itu penjahat, ada dia begitu? Nah, dia pemberontak? Tidak. Tetapi dia lihat, karena fitnah ini sudah dikabarkan dalam mukjizat Nabi. Di mana? Nabi alaihissalam di saat beliau sedang di Masjid Nabawi, sedang khutbah, datang Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Masih berumur sekira 6 tahun. Dia nak naik ke mimbar, terjatuh-jatuh dia. Lalu Nabi turun mengambil anaknya tadi, cucunya tadi. Dia bilang, inna waladi hadha sayyid. Anakku ini adalah pemimpin. Yuslihullahu bihi baina ta'ifataini minal mu'minin. Dia akan didamaikan, Allah akan mendamaikan dengannya dua golongan orang beriman yang bertikai. Siapa yang bertikai? Ayahnya dengan Muawiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Allah atau Nabi masih menyebut mereka sebagai minal mu'minin, orang-orang beriman, bukan orang yang kafir sebagaimana keyakinan Khawarij. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, melihat Ammar bersama Ali, Abu Hurairah bersama Ali, dia ceritakan saat itu belum saatnya, karena itu zaman fitnah. Ya, bisa-bisa dia wanted, dicari oleh Muawiyah dan kawan-kawannya. Apalagi banyak yang memancing di air keruh tadi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya Abu Hurairah ketika dia bersama Ali bin Abi Thalib di waktu rehat, lihat orang berperang, di waktu rehat
Abu Hurairah itu pergi makannya ke majelis Muawiyah. Ini berperang tuh. Tapi waktu istirahat makannya bersama Muawiyah. Tonton bisa enggak kira-kira? Oh, belum perang senjata nih, baru perang pendapat aja. Diajak makan enggak mau katanya. Pokoknya sejak saat ini jangan lihat mukamu lagi katanya. Ya Allah ya Rabbi. Ini orang berkaitan dengan darah. Kalau sempat mati di peperangan, kan darah itu tumpah. Tapi di saat istirahat masih bisa mereka makan bersama. Jadi tentu nanti kalau ada yang salah pendapatnya, jangan tolak 3 atau putus rotan. Tahu putus rotan? Tidak bisa disambung lagi. Atau pecahnya? Tidak tahu juga. Atau tumpahnya? Tapai? Tidak tahu juga. Lah payahlah saya berbahasa lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, karena beliau termasuk yang 30 tadi yang tidak bisa lepas dari fitnah. Makanya harapan kita jangan dekat-dekat dengan sumber fitnah, karena ketika dia datang kita sulit untuk selamat. Tetapi yang jadi poin di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10.000, tidak ada yang terlibat kecuali sekira 30 orang. Artinya apa? Mereka di suasana yang kelam masih ada cahaya yang mereka ikuti. Di saat keruh masih ada air jernih ilmunya yang mereka ikuti. Makanya mereka tidak terlibat. Karena ini fitnah antara kaum muslimin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Inilah hebatnya mereka, karena mereka mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi fitnah, Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu menyuruh kita untuk tidak terlibat, karena yang al-qaim fiha khairum minas sa'i, yang berdiri di saat terjadi fitnah lebih baik daripada yang berlari. Wal qa'idu khairum minal qaim, yang duduk lebih berbahagia daripada yang berdiri zaman fitnah. Dan yang yang berbaring lebih baik pada yang duduk. Artinya tidak ikut campur dalam fitnah, itu adalah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Mutarrib ibn Abdullah ibn Syakhir, salah seorang daripada tabi'in yang ayahnya Abdullah bin Syakhir adalah sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, ketika terjadi fitnah di hari perang, ketika Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi menyerang Abdullah bin Zubair di Makkah sampai Ka'bah runtuh oleh serangan Hajjaj bin Yusuf, dia bilang, saya berhari-hari saya di sana tapi tak pernah mendengar berita tentang peperangan itu. Awak belum lagi terjadi, dah congkel-congkel, dah jadi perang atau belum? Antara Masjid Jabal Rahmah dengan Masjid Arafah. Dah congkel-congkel kita. Harusnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila terjadi perselisihan antara kaum muslimin, maka kita kalau tidak bisa mendamaikan, siap untuk diam saja. Dan tentu saja yang banyak bicara di saat terjadi fitnah, maka yang banyak bicara kalau tidak dengan hak, justru memanas-manasin termasuk yang terfitnah. Dan ini akibatnya adalah, sebabnya adalah karena kita sering mengambil ilmu bukan dari sumber yang asli. Maka oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya kita dapatkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dengan segala kejadian yang terjadi di masa mereka, bukan tidak terjadi perselisihan pendapat, bukan dalam setiap masalah mereka sepakat, bukan dalam setiap masalah mereka sepakat, tetapi mereka tidak pernah terpecah menjadi bergolong-golongan. Tidak ada sahabat yang terlibat ikut Syiah, tidak ada sahabat yang ikut Murji'ah, tidak ada sahabat yang ikut paham Mu'tazilah.
Walaupun yang paham-paham ini sudah ada di zaman-zaman mereka masih hidup, tapi bukan mereka. Ketika lahir Qadariyah di Basrah di tangan Ma'bad Al-Juhani, seorang yang cerdas, dan catat dengan baik-baik, catat bahwa sesungguhnya kesesatan itu selalu lahir dari tangan-tangan orang yang cerdas. Tidak mungkin orang menyesatkan orang kecuali dengan kecerdasan, tetapi tidak mungkin orang disesatkan dengan ilmu, apalagi ilmu yang diambil dari hulunya ilmu. Man akhadzal ilma min ainil ilmi thabat, siapa yang mengambil ilmu dari hulunya ilmu, dia akan bisa melihat dengan terang. Karena Nabi SAW telah mengatakan bahwa kita ditinggalkan dalam keadaan terang benderang. Taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, malamnya saja seperti siang. Dulu tidak terbayang oleh orang terangnya malam seperti siang, karena yang ada paling rembulan kan, obor, lampu togo, lampu semprong yang selalu menghitamkan hidung kita. Ya, masih ingat tuh. Kalau di pondok tuh Masya Allah. Ya. Kalau di pondok itu sama belajar pondok kan enggak kan? Enggak rugi antum enggak merasakan indahnya. Ya, hidung kita pas di apa pagi-pagi itu berwuduk, Masya Allah, hitam oleh asap palito semprong. Iya. Alhamdulillah tuan-tuan sebagai istri. Mereka tak bayangkan dulu itu. Terang seperti siang. Hari ini kita lihat terang seperti siang. Tapi dengan ilmu yang mereka ambil dari ainul ilmi, mereka sabat, kokoh, tidak terhambang-ambing oleh gelombang fitnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu maka datanglah anjuran-anjuran Nabi sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita mengambil ilmu daripada ainul ilmi tadi. Jelas? Udah jelas selesai? Hah? Belum? Bilang belum, biar kita teruskan. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Pertama, Nabi akan katakan bahwa Nabi sudah katakan, maksud saya, bahwa akan terjadi begini dan begitu. Begini dan begitu. Apa contohnya? Bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk surga kecuali komandang lain tidak mau masuk surga. Hah? Semuanya masuk surga kecuali satu. Hah? Antum tidak kasihan sih. Nabi yang bilang umatku semuanya masuk surga, antum bilang semua masuk neraka. Antum salah hafal enggak? Hah? Serius, kita buka buku. Nah, takut dia. Semuanya potensi masuk neraka. Kecuali satu. Nah, yang potensi masuk neraka ini patut dicatat juga dengan baik. Karena banyak orang mengambil ilmu dari aliran-aliran, sehingga selalu yang diambil keruh-keruh. Antum tahu kan? Tahu kan? Ada sungai sini? Tidak ada ya? Ada. Hulunya di mana? Tidak ada hulunya. Oh, tidak ada hulunya, mana jernih? Pasti keruh semua. Yang di hulu itu jernih. Semakin ke hilir semakin keruh. Contoh sungai Kampar lah, ya. Karena sungai Kampar sungai terpanjang di
di di di Indonesia. Antum tidak mau catatkan rekor inti untuk kampung saya ya? Ya, di Indonesia terpanjang. Antum asli mana? Hah? Lubuk Basung, Pariaman, apa? Oh, Danau Meninjau, danau terindah. Dah, barter kita. Akui Kampar terpanjang, saya akui danau terindah di Sumatera Barat. Insya Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sungai ini semakin ke hilir semakin jernih, betul? Keruh. Biasa itu. Sebab apa? Setiap mengalir air sifatnya membawa. Ya, apa yang dibawa? Apalagi sekarang ini sudah banyak kerambah. Maka kalau dulu kami masih di pondok, yang tinggal asramanya tepi air, itu makan di tebing itu, selesai makan dilempar piring ke dalam sungai. Lalu kan tenggelam dia itu, nyelam sambil nyelam minum air. Itu waktu itu pas itu nyelam minum air. Kalau sekarang yang coba-coba lagi nyelam minum air, nanti mabuk antum. Iya, apa pasal banyak sekali pakan ikan, apa namanya? Pakan ikan. Pelet itu. Pelet kan bikin pusing. Makanya kalau perempuan dia pelet orang apalagi santet ya. Nauzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Waktu kita kayaknya udah habis nih. Jadi Nabi SAW katakan akan terpecah. Nah lihat, ketika ditanyakan, sahabat tidak nanya yang 72. Makanya tuan-tuan jangan sibuk nanya yang 72. Jangan termasuk pula kita nanti. Ya, tanya mana yang satu itu ya Rasulullah. Masya Allah tabarakallah, jawaban Nabi pasti. Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang Islamnya, beragamanya, beramalnya, seperti saya dan sahabat saya hari ini. Kenapa ada jaminan selamat bagi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in? Kenapa? Karena mereka ngambil dari hulu saja. Ngambil dari hulu. Ilmu umat manusia hari itu tidak bercampur dengan ilmu-ilmu orang-orang ajam yang dicampur adukan. Diambil dari ilmu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka tidak membentuk aliran apapun. Maka sahabat hanya satu, apa istilah? Jamaah. Hanya Islamnya satu. Tidak ada terpecah-pecah. Bahkan di saat tadi kita katakan terjadi fitnah antara Ali dan Muawiyah, ya tidak ada sahabat membentuk aliran. Kalaupun akhirnya nanti akan ada nawasib, yaitu yang memusuhi Ali bin Abi Thalib, akan lahir pula Syiah yang sok-sok yang loyalis kepada Ali bin Abi Thalib, yang memusuhi Muawiyah. Ya tergantung derajatnya, ada yang wudu, ada yang tidak. Tetapi sahabat tak masuk di dalamnya. Sahabat ya secara ijma' mereka bahwa mereka selalu netral dalam masalah ini. Tidak ada masuk dalam aliran-aliran manapun. Maka wajarlah Nabi suruh kita mengikuti mereka. Sebab air yang mereka timba itu air dari hulu. Airnya jernih-jernih. Sedangkan yang belakangan banyak diambil dari aliran-aliran, banyak subuhatnya. Kadang wangi ternyata bangkai tidak ada yang wangi ya, ternyata berbahaya. Ada racun di dalamnya. Tapi kalau kadang-kadang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim tadi, retorika yang hebat membuat yang ikan asin seperti ikan segar. Itu ikan asin dibungkus seperti ikan segar. Setelah dibuka,
Bagi yang tidak suka ikan asin dibuangnya, dikasih makanan kucing. Nah, yang tidak suka makanan ikan asin. Beda kalau saya kan mau suka makanan asin. Asin segar masuk lah. Alhamdulillah. Iya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tertipu oleh retorika. Dan tidak jarang berarti kalau kita lihat yang kebanyakan ikut aliran atau kebanyakan tidak ikut aliran. Saya ulang kembali. Kebanyakan kan 73 tadi. 72 tersesat, 1 selamat. Siapa? Yang seperti Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti potensi untuk masuk neraka lebih banyak daripada yang masuk surga dari sisi jumlah jalannya. Dari sisi jumlah jalannya. Tapi bisa saja jalan yang satu tadi khususnya di masa-masa awal Islam yang disebut Nabi sebagai khairul quruni qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum, yang dominan adalah mengikut jamaahnya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di kalangan tabi'in. Tapi semakin ke akhir yang mengikuti aliran-aliran lebih banyak daripada yang mengikuti pemahaman as-salafu as-salih radhiyallahu taala anhu ajma'in. Apa sebab? Karena yang keruh banyak tertipu. Kalau yang jernih susah untuk ditipu. Ya, antum kalau mancing di air keruh, masya Allah besar ikannya ditarik, ternyata anak buaya rupanya. Iya. Ya kan tidak nampak. Coba antum mancing di air jernih, antum bisa milih-milih kan. Oh, di sana ada bawang, di sana ada apa ikan yang favorit di sini? Tenggiri. Bisa milih kan? Nampak ikannya. Jelas ya? Tapi kalau mancing di air keruh, kan apa? Kain anduk katanya, masya Allah, dapat kain anduk katanya. Kain anduk hanyut. Ibu-ibu nyuci hanyut, tiba-tiba, besar ikannya. Ternyata anduk lapuk. Allah musta'an. Awak dah katanya semangat kan, dan shooting katanya. Katanya striker pula. Apa namanya? Strike ya? Strike apa? Saya lupa namanya apa? Antum mengucapkan juga tidak betul, jadi payah aja berapa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka wajarlah kita ketika Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan bagaimana cara selamat dari fitnah itu, yaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Ketika kita beriman, disuruh beriman meniru as-sahabatu radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena memang mereka tidak mengambil ilmu dari aliran. Kalau tidak beraliran, mungkin kita tidak pede berislam hari ini. Sampai ada pula keedah-keedah kalau nak jadi ahlus sunnah harus meninggalkan sunnah. Iya, kalau nak jadi ahlus sunnah harus meninggalkan sunnah. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena waktu sudah masuk. Ya, saya terpaksa saya keluar. Ya, waktu sudah masuk, berarti kita keluar dari kajian ini sampai selesai sholat nanti. Mungkin kalau mau dikembangkan melalui tanya jawab, asal jangan sulit-sulit. Nah, itu aja. Yang kedua, siap mendengar jawabannya, biasanya panjang-panjang. Ya, sebab kami di pondok dulu ada guru kami, kalau penuh kitab tulisannya tinggi nilai. Nah, saya lama berkawan sama orang-orang Maroko dulu. Akhirnya kalau orang Maroko itu kalau menjawab juga panjang. Kalau ujian di Maroko itu biasanya soalnya satu, kertasnya 2 lembar folio, harus penuh itu. Pertanyaannya satu cuma. Nah, jadi kalau tidak siap panjang-panjang, lebih baik urungkan niat dari sekarang. Iya, serius ini. Nanti nyesal saya bertanya tadi apa? Awak dah lapar, Ustaz masih cakap dengan. Nah, kita lihat aja perkembangan selepas salat Isya nanti. Kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau tidak alhamdulillah kita pulang bersama. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Ya, hanya kalau yang tabligh akbar ini kan menyemangati aja.
tetap bersemangat mengambil ilmu dari hulu, ya, dari hulu. Walaupun orang hari ini banyak halangan-halangan karena dianggap berarti kita jadi mujtahid semua. Enggaklah. Dulu orang-orang dulu, zaman Nabi, zaman sahabat, mereka tidak mujtahid semua. Tapi mereka selalu nanya apa hadis Nabi atau firman Allah dalam suatu masalah tersebut. Masalah muskil mereka tanya para ulama. Dan kita juga belajar tidak mungkin kecuali dengan ulama pula. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.